Udah Mas ya? Punya nih, mana izin? Izin ya Mas ya, teman-teman. Oh iya. Udah dapat udah ya. Halo. Iya nih. Pak. Betul ini. Ada lagi pendamping. Kadis PU. Oke cukup. Salaman nanti ya. Nggak pernah jenguk Solo Pak. Sering jenguk Solo nggak? Saya sering ini Pak. Jenguk gimana diikuti tiap hari rutin. Jadi risih. Saya itu setiap hari ke Pak Menteri nggak siap. Kita menerima belusukannya Pak Gubernur DKI. Kalau katakan Pak Gubernur kita Pak Gubernur, sekarang belusukannya ke kantor PU. Saudara sekalian, kedatangan Pak Gubernur ini saya terima dengan sangat senang hati. Karena apa? Karena tugas kita banyak yang berkaitan dan memang tujuannya sama untuk masyarakat. Hari ini yang kita bahas adalah ada 3 kelompok pekerjaan yang menjadi tugas kami dan saya kira juga tugasnya Pak Gubernur yang harus kita sepakati bersama dan kita pahami bersama. Pertama, masalah yang berkaitan dengan pengairan atau sumber daya air. Apa yang kita lakukan itu supaya Pak Gubernur juga tahu PU mengerjakan ini dan saya juga supaya tahu bahwa DKI mengharapkan ini apa yang harus disupport oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, di bidang sumber daya air saya kira saudara semua sudah tahu yang kita laksanakan sekarang adalah penggalian saluran Pesanggerahan, kali Pesanggerahan, kali Angke dan sebagian kali Sunter. Terus nanti mulai tahun ini, mudah-mudahan 2-3 bulan lagi kita sudah mulai mengenai kali-kali yang lain dan drainase yang lain. Jadi kalau kita bicara masalah pengendalian banjir, yang membersihkan sungai-sungai dan selokan-selokan, petanya sudah sama, DKI ngerjakan apa, PU ngerjakan apa, kita semua sudah tahu, dananya sudah tersedia, sehingga tadi kesepakatannya tinggal mempercepat pelaksanaan, tidak ada masalah. Kalau di dalamnya mau dipakai juga sebagai transportasi jalan, saya kira juga bisa, karena di negara lain juga ada konstruksi seperti itu. Yang ketiga, sampai seberapa jauh deep tunnel itu efektif untuk menangani banjir di Jakarta itu yang akan kita selami betul. Dan sekarang ada joint team antara DKI dengan pemerintah pusat untuk ngecek betul sampai seberapa jauh nanti deep tunnel itu memang efektif untuk menangani banjir di Jakarta. Terus tadi yang keempat, Bapak Gubernur menanyakan bagaimana dengan waduk apa Pak? Waduk Ciawi. Waduk Ciawi itu sudah ada perencanaannya di Kementerian PU, sudah diprogramkan menjadi salah satu waduk yang akan dibangun dalam rangka kita menangani kali Ciliwung. Waktu itu beberapa tahun yang lalu waduk ini memang kita singkirkan, kita belakangkan karena dalam rangka pengendalian banjir waduk Ciawi itu terlalu kecil untuk menangani banjir di DKI. Oleh sebab itu sumber daya air di bidang jalan. Tadi saya sampaikan kepada Pak Gubernur bahwa yang dilakukan Kementerian PU dalam rangka menunjang transportasi jalan dan membangun akses tol akses menuju ke Pelabuhan Priok. Yang harapan kami bisa selesai nanti pada akhir 2014. Di samping itu yang sedang dikerjakan oleh PU juga jalan tol W2, Anda semua sudah tahu, Pak Gubernur sudah oke. Terus kemudian 6 ruas jalan tol itu tadi sudah, karena 6 ruas jalan tol itu masih ada. Apalagi tadi kalau saya nanti Pak Gubernur masih memikir-mikir apa yang penting. Tapi kalau saudara ke saya, Pak, gimana jalan tol itu yang dikelola oleh Pak Gubernur? Begitu Pak pertanyaan dari saya.
Saya juga tanya, rasanya belum ada Pak Gubernur, telepon saya juga tidak pernah, ngasih tahu bahwa tidak setuju juga tidak. Gitu. Nanti tadi kita buka. Kalau Anda kan gimana Pak Menteri? Ini kan jalan ruas 6 tol itu kan ditolak itu sama Gubernur DKI. Saya belum dengar. Gitu. Jadi lebih daripada saya merespon sesuatu hal yang belum pernah saya bahas sendiri, ini tadi kita bahas dan dijelaskan oleh Pak Wamen mengenai peran daripada 6 ruas jalan tol itu, visibilitasnya, kemudian dari sistem jaringannya, kemudian bahwa jalan tol itu sebagian juga untuk transportasi umum, itu ada di jalan tol itu. Jalan tol yang 6 ruas itu, dan dari sistem jalan itu juga sangat baik. Jadi masalahnya seperti itu, nanti tinggal Pak Gubernur akan segera memutuskan. Inventarisir proyek-proyek apa yang diperlukan oleh DKI yang menjadi programnya Jakarta. Kita sudah sepakat ini. Mulai dari SDA, Bina Marga, dan juga masalah kecipta karyaan. Masalah kecipta karyaan kita bicara masalah air minum, masalah sanitasi, dan masalah rumah susun. Jadi itu adalah tadi lingkup pekerjaan yang kita bahas. Kami bersama Gubernur DKI sudah tahu itu yang akan kita bangun, dan kita juga mendasarkan sesuatu yang memang sama, yaitu kami memakai juga visi misinya Pemda DKI dan Pemda DKI tahun 2030. Jadi kita tadi sepakati kita sama-sama menggunakan dokumen yang sama untuk menuju cita-cita dokumen itu bersama-sama. Ceritanya seperti itu, kesepakatan besar yang harus kita kerjakan bersama, kita dukung bersama, kita dengan koordinasi yang baik. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan penjelasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen. Dari sistem jalannya oke, dari visibilitasnya oke. Rencana pembangunan 6 ruas tol itu menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Setelah tadi dijelaskan secara detail oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen, mereka jelas sekali memang kita ini ada dua kurangnya, kurang jalan, kurang transportasi umumnya, transportasi massanya kurang dua ini, dan kurangnya kurang banyak, sehingga waktu tadi dipaparkan bahwa ini nanti akan mengurai macet di sini, karena apa? Ada lingkar jaringan, kemudian ada radialnya. Saya menangkap bahwa itu ikut juga memberikan kontribusi mengurangi kemacetan. Jadi memang dua, harus tambah jalan dan memang harus tambah transportasi umum masalahnya. Memang harus itu. Tidak mungkin hanya satu. Jadi apa? Karena memang kebutuhan itu dibutuhkan ya. Seperti yang saya sampaikan, saya belum ada penjelasan, belum diterangkan, dan tadi Pak Wamen menjelaskan secara detail, saya bilang sudah jelas. Setuju dengan pembangunan jalan? Dengan catatan, tadi kami minta catatan lagi, dengan catatan tol itu bisa dipakai untuk busway, untuk transportasi massal, dan dia tadi sudah setuju. Artinya tidak hanya untuk angkutan pribadi, ya itu poin yang paling penting.